Mereka merasa, saya dapat maslahatnya loh, hidup saya lancar. Hal-hal baik yang didapatkan dari apa yang dialami itu bukan menunjukkan bahwa perbuatan itu jadi boleh. Nah, memang di antara ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada manusia adalah hal-hal tersebut di dalam kehidupan dunia. Ini bagian dari istidraj. Memang iman, tauhid, ini mencerdaskan. Kesyirikan, membodohkan. Dan lucunya lagi, ketika seseorang masih terkontaminasi dengan virus kesyirikan, seakan-akan otak sebetulnya bukan otaknya, mata hatinya tertutup. Yang buta itu bukan mata kepalanya. Yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Ada salah satu pengikut Nabi Musa yang sempat membuat spirit doll. Kalau kita ngomongin mengenai spirit doll atau boneka arwah lah ya, memang lagi marak juga. Mereka menganggap bahwa ini adalah bisa membuka rezeki, hidup, dikasih makan, apa segala macam. Nah, terus tiba-tiba kejadian nih, Ustaz. Iya. Kejadian, oh bener tuh, oh iya kaya, oh iya lancar, oh rumah tangga harmonis, apa segala macam. Nah, itu memang peran utuhnya adalah jin itu sendiri, atau memang seperti apa? Ini mungkin bisa meyakinkan kepada mungkin yang masih punya kerabat, atau mungkin saudara yang masih berkutat atau percaya dalam hal begituan, Ustaz. Jadi begini, istidraj yang Allah tunjukkan kepada para penyembah berhala, Ya, betul. itu bukan hanya terjadi kepada hanya sekedar spirit doll. Silakan yang Anda melihat semua praktek kesyirikan, menyembah patung yang besar sampai yang kecil yang nggak kelihatan misalnya, ya, dan yang melakukan ibadah kepada benda-benda yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sosoknya patung atau binatang atau yang lainnya. Mereka memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan hal-hal kebaikan yang hal-hal yang mereka anggap baik ini kepada berhala-berhala itu, mereka merasa, saya dapat maslahatnya loh, Ya, itu. hidup saya lancar. Ada yang sakit jadi sembuh dan lain sebagainya. Hal-hal baik yang didapatkan dari apa yang dialami itu bukan menunjukkan bahwa perbuatan itu jadi boleh. Karena memang di antara ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada manusia adalah hal-hal tersebut di dalam kehidupan dunia. Ini bagian dari istidraj, bahwa terjadinya seperti orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka menyembah Latta, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Tidak sedikit dari mereka yang meminta, memohon, dan mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Tapi itu bukan berarti bahwa itu menjadi boleh, ya kan? Ini adalah tambahan fitnah, tambahan ujian. Nah, iya. Para dukun misalnya, tukang-tukang ramal. Apakah setiap omongan mereka pasti tidak terjadi? Kenyataannya sebagian orang meyakini mereka sebagai orang benar karena beberapa ramalan mereka terjadi. Iya kan? Betul. Tapi apa yang diramalkan terjadi bukan berarti bahwa apa yang mereka ramalkan atau profesi mereka atau apa yang mereka perbuat itu boleh dan benar. Bahkan Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka ini mendapatkan hasil ramalan itu mereka dapatkan dari setan yang mengilhamkan kepada mereka, yang mewahyukan kepada mereka, yang mencampur aduk satu kebenaran yang dicuri oleh setan-setan itu dari langit dengan 100 kebohongan yang dikemas dan kemudian disampaikan. Dia menyampaikan 101 kebohongan, tapi yang kita tangkap dari 101 kebohongan itu adalah satu kebenaran yang terjadi. Dan andai kata dia bisa meramal, ya, andai kata dia bisa mengetahui yang gaib dan yang lain sebagainya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang paling sukses di kehidupan dunia, ya kan? Pasti begitu. Siapa orang yang paling kaya di Indonesia? Indigo itu, dukun-dukun. Harusnya. Ya, harusnya begitulah. Mereka tahu yang gaib. Sebelum kejadian ini, besok barang yang bakal naik telur misalnya akan menjadi 2 kali lipat. Sekarang telur 2.000 misalnya, besok akan jadi 4.000. Maka bergegas dia beli telur sekarang karena besok bakal naik. Kan begitu kan? Akan ada apa lagi? Mereka akan menjadi jajaran orang-orang indigo, orang-orang paling kaya di Indonesia. Daftar terkaya indigo dan sebagainya. Indigo ini nama lain dari dukun, tapi zaman sekarang diganti dengan Indigo. Iya. Kalau dia kaya ngapain dia buka kelas? Kelas praktek apa segala macam. Kalau udah kaya. Iya kan, maksudnya apa ya? Edukasinya mungkin apa belum sampai, bagaimana, Ustaz? Allahul musta'an. Memang iman, tauhid ini mencerdaskan. Kesyirikan, membodohkan. Dan lucunya lagi, ketika seseorang masih terkontaminasi dengan virus kesyirikan, seakan-akan otak sebetulnya bukan otaknya, mata hatinya tertutup. Ya, innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata kepalanya. Yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Kalau dia mau menyadari bahwa siapa sih yang menciptakan Anda, yang menciptakan nenek moyang Anda dan yang lain sebagainya, Allah, kenapa tidak menyembah kepada yang menciptakan Anda dan nenek moyang Anda? Kenapa bergantung kepada yang lain yang tidak punya peran sedikit pun di dalam penciptaan? Hal yang sederhana. Ditambah lagi fenomena ini muncul dari sosok artis. Mau itu di-create, mau itu ternyata ada dibentuk gorengan apa segala macam, sehingga jadinya kan makin trust. Kadang pengen japri gitu, mau negor gitu. Nah, maksudnya kayak seperti itu jadinya terframing bahwa bener tuh dia sukses. Kayak gitu, Ustaz, maksudnya. Apakah kesuksesan itu setelah punya boneka atau sebelum punya boneka?
Kalau dianggap sukses dunia. Dan lagi sukses dunia ini bukan standar orang itu diridhoi oleh Allah. Ya, seperti perumpamaan yang sering Anda sampaikan terkait dengan kira-kira antum semua ini ikhwatal iman, kita semuanya ini. Misalnya kita ini sekarang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita melihat sosok Firaun, kaya raya, berkuasa luar biasa, populer dan terkenal. Followernya Mesir dan luar Mesir. Ya, di-follow oleh Mesir dan luar Mesir. Ya, luar biasa. Gitu kan ya. Firaun, siapa yang nggak kenal Firaun? Gitu kan ya. Sampai sekarang masih populer namanya. Iya benar. Ya kan, ada akunnya nggak di IG. Ya, siapa tahu ada. Siapa tahu ada akunnya Firaun gitu kan. Nggak ada. Ada juga sih. Gitu kayaknya. Nah, itu dan kemudian setelah kita di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita melihat sosok Firaun, wow, dengan kekuasaannya, dengan tentaranya dan segalanya, kekayaannya dan lifestyle-nya dan lain sebagainya. Kemudian muncul sosok Musa alaihissalam dengan ya kesederhanaannya, dengan pakaian mungkin ya cuman tertutup dengan jubah bulunya, pakai tongkat kayu, ya kan? Dan siapa followernya? Harun alaihissalam. Satu doang followernya begini kan? Terus kemudian mengatakan saya benar, kalian semua kufur, kalian semua salah, kalian semua begini dan begitu. Kira-kira kalau kita hidup di zaman itu follow Musa atau Firaun? Kalau sekarang udah tahu edukasinya, saya pilih Nabi Musa alaihissalam. Kalau sekarang. Tapi pada saat itu mungkin berat Ustaz. Ya kan itu. Nah, sekarang kan sosok Musa itu ada kecil-kecil. Musa para pewaris para nabi, penasehat-penasehat yang menegakkan tauhid, yang memerangi kesyirikan. Dan kemudian Firaun kecil banyak juga di zaman sekarang ini. Tapi coba lihat Musa kecil, maksudnya adalah pewaris-pewaris para nabi, para ulama, para dai. Berapa followernya? Firaun kecil, berapa followernya? Ya. Antum bisa lihat ini. Saya tambahkan lagi kisah menarik di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah dengan Bani Israel, diselamatkan oleh Allah. Ada salah satu pengikut Nabi Musa yang sempat membuat spirit doll. Iya. Dikasih makan juga. Iya. Nah, Samiri. Ya, Samiri ini melihat ketika Nabi Musa alaihissalam akan menyeberang, di situ ada malaikat Jibril turun naik kuda. Ya, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan. Nah, kemudian Samiri ini mengambil jejak pijakan kaki kudanya Jibril, dikumpulin sama dia. Setelah selamat dari Firaun, nyebrang, dan Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah, ya, meninggalkan Bani Israel untuk beberapa saat dan menitipkan Bani Israel kepada Harun alaihissalam. Samiri kemudian berinisiatif untuk membuat doll, gitu. Patung anak sapi, gitu kan ya, patung anak sapi. Patung anak sapi dibuat dari emas yang dilebur dari perhiasan wanita-wanita Bani Israel yang ada pada saat itu. Kemudian dia memasukkan tanah bekas pijakan dari kaki kudanya Jibril alaihissalam ke dalam patung anak sapi ini tadi, dan akhirnya patung ini bisa bicara, bisa bersuara. Nahuhuar dalam Al-Quran disebutkan, ya kan? Nah, kemudian Samiri mengatakan, ini Tuhan kita, Tuhannya Musa. Dan Bani Israel pun bergegas menyembahnya. Nah, itu kan. Sampai kemudian dihancurkan oleh Nabi Musa. Sebaliknya Nabi Musa AS dihancurkan, dileburkan, dan kemudian diusirlah si Samiri ini, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh.